Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qudwatina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih bisa untuk menikmati semua apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Kemudian salat berserta salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan yang berjihad di jalan Allah, hal tersebut lebih agung derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka itu adalah orang-orang yang menang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita tentang beberapa ciri atau karakter orang-orang yang menang. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang-orang yang hijrah. Yang ketiga, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita perhatikan perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesuailah dengan ayat ini. Di awal beliau datang, beliau menyampaikan masalah keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau meyakinkan kepada umatnya untuk mengimani kenabian dan kerasulan beliau. Setelah itu beliau melakukan hijrah menuju kota Madinah dalam rangka untuk menyusun sebuah strategi dalam menyebarkan dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan jihad fi sabilillah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan jihad itu dengan dua, bi amwalihim wa anfusihim, dan harta mereka dan jiwa mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita fokus kepada yang ketiga, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita khususkan lagi, yaitu jihad dengan harta, yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-jihad bil amwal, atau dalam bahasa sekarangnya bisa disebut dengan jihad ekonomi. Lebih khusus lagi mungkin kita sebutkan jihad ekonomi Islam. Mengapa hal ini menjadi penting, harus kita pahami bersama? Karena
kata-kata jihad itu citranya diusahakan untuk diperburuk oleh orang-orang yang membenci ajaran Islam itu sendiri. Sehingga ketika disebut kata jihad, yang terbayang adalah perang, yang terbayang adalah darah yang bercucuran. Padahal kalau kita perhatikan dalam Al-Quranul Karim, jihad itu maknanya tidak selamanya berperang. Di antara ayat yang menyebutkan tidak berperang, Allah mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjihad maknanya orang-orang yang bersungguh-sungguh. Maka para ulama bahasa menerjemahkan jihad itu dengan kesungguhan, mengorbankan kesungguhan, mengorbankan semua potensi untuk menuju apa yang diinginkan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus betul-betul memahami bahwa jihad itu tidak selamanya bermakna berperang. Maka berjihad dengan harta di sini ada dua. Pertama, bersifat khusus, yang kedua bersifat umum. Yang bersifat khusus maknanya adalah menggunakan harta yang Allah berikan untuk menegakkan agama Allah dengan membiayai sebuah perjalanan jihad ataupun peperangan dalam rangka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dan membebaskan manusia dari kezaliman. Kemudian yang bermakna umum adalah yaitu menggunakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan, mengembangkan, mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita maksud jihad ekonomi Islam di sini adalah bagaimana seorang muslim memanfaatkan semua potensi ekonomi pada dirinya, ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini penting? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyandingkan jihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa pada 10 tempat. Dari yang 10 tempat itu 9 kali Allah Subhanahu wa taala itu mengawali jihad dengan harta. Hanya 1 kali Allah mendahulukan jiwa. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-111, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum." Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman itu jiwa mereka dan harta mereka, bi annalahumul jannah, yaitu dengan surga. Dalam ayat ini Allah mendahulukan jiwa, tetapi dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan kata jihad Allah Subhanahu wa taala mendahulukan harta. Maka para ulama menyebutkan mengapa ini didahulukan, karena memang orang yang berjuang mengorbankan harta bendanya untuk menegakkan agama Allah, kalau dia mampu untuk itu, maka menyerahkan nyawanya tentu akan lebih mudah bagi dia. Karena kecintaan kepada harta itu lebih daripada kecintaan kepada nyawa. Dan bahkan banyak orang mengorbankan nyawanya demi untuk mempertahankan hartanya. Maka pada saat kondisi saat ini, pandemi COVID-19 ini merupakan kesempatan besar bagi kaum muslimin untuk memperlihatkan kepada seluruh dunia bahwa Islam merupakan ajaran agama yang luar biasa, ajaran agama yang mampu menyelesaikan semua masalah ekonomi yang dihadapi oleh umat. Apalagi dalam kondisi yang kita ketahui hari ini, ekonomi umat Islam dan seluruh manusia dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Maka berjuang kita dengan menggunakan harta kita, menggunakan keilmuan ekonomi kita dan semua potensi yang ada pada kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan kehebatan agama Allah ini di hadapan manusia, ini merupakan jihad yang luar biasa. Maka kita sebarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan riba. Kenapa? Karena ini menghancurkan tidak hanya ekonomi, tetapi menghancurkan semua sendi-sendi kehidupan. Penipuan, korupsi, menggunakan harta secara zalim yang telah dijelaskan oleh agama kita. Maka kalau itu tak dilaksanakan oleh umat ini, maka mereka tidak akan pernah bangkit dari keterpurukan ekonomi. Tetapi ketika kita memperlihatkan kepada seluruh dunia bahwa
ketika riba ditinggalkan, ketika penipuan ditinggalkan, ketika kezaliman ditinggalkan, semua cara-cara batil ditinggalkan, maka insya Allah ekonomi ini akan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus berusaha maksimal. Tidak hanya orang-orang tertentu, siapapun kita, dimanapun kita, maka kita bisa untuk memperlihatkan perjuangan kita, terutama dari si ekonomi ini. Mungkin secara lebih kecilnya adalah ketika kita ingin berbelanja, kita pilihlah tempat-tempat yang di situ apabila kita berbelanja di sana akan dia gunakan untuk kehidupannya, akan dia gunakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Maknanya berbelanjalah kita di tempat-tempat khususnya adalah kaum muslimin. Kita belilah barang-barang yang diproduksi oleh umat-umat Islam. Sehingga apa? Sehingga kalau umat Islam yang menguasai semua pasar, maka kita akan melihat bagaimana nanti perekonomian dunia ini akan lebih baik. Maka Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan kepada kita ketika beliau pindah ke Madinah. Beliau tidak hanya membangun masjid, tetapi juga beliau membangun pasar. Pasar yang beliau bangun bukan hanya untuk sekedar memperjualbelikan apa yang datang daripada orang lain, tetapi bagaimana produk-produk kaum muslimin itu bisa diperjualbelikan di tempat umat Islam yang memilikinya. Maka insya Allah kalau kita yakin dengan hal ini, maka kita akan melihat bagaimana nanti kehidupan umat manusia secara umum di bawah panji ekonomi Islam akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih maju. Dan syarat kita harus berjihad, berjuang, mengeluarkan semua potensi kita yang ada pada diri kita untuk memperlihatkan kepada dunia bagaimana Islam mengatur masalah ekonomi ini. Maka dalam ayat-ayat yang kita sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa berjihad dengan harta itu lebih didahulukan. Karena insya Allah kalau harta sudah mampu kita korbankan, maka nyawa juga akan lebih mudah untuk kita korbankan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semangat dan juga memberikan kepada kita rahmat sehingga membuat kita lebih mudah untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus di bidang ekonomi ini, terkhusus lagi di saat pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia pada saat ini. Demikian, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.